Nah, Ghazwat Safawan ini yang dibilang Badar 1. Badar yang kita kenal nih, Badar besar, Badar kubra, itu dibilang Badar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum sampai berbicara tentang Ghazawat wa Saraya qabla Badar. Peperangan-peperangan yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar, ya. Peperangan-peperangan, bentrokan-bentrokan yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar Kubra, ya. Dikisahkan sebelumnya bahwasanya lamma nazala al-idhnu bil qital ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubsid saytaratahu ala tariq ar-ra'is alladhi tasluquhu Quraisyun min Makkah ila Syam fi tijaratihim. Ketika izin untuk berperang turun, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat perlunya agar beliau sallallahu alaihi wasallam menguasai jalan utama yang biasa dilalui oleh para pejalan menuju Syam, ya, dari Makkah melalui Madinah menuju Syam, ya. Nah, jalan itu melewati dekat Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat perlunya untuk menguasai jalan tersebut. Waqtara lidzalika khattatain, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendominasi jalur itu, mendominasi jalur tijarah ini, jalur perdagangan besar ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dua langkah, ya. Al-ula aqad muahadat al-half atau adam al-i'tida' ma'a al-qabail allati kanat mujawirah li hadzal tariq. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah membuat perjanjian damai dan tidak saling menyerang dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar area jalur tersebut. Ya, kabilah-kabilah, kampung-kampung yang ada di sekitar dekat-dekat dengan area jalur tersebut. Ya. Au kanat taqtun ma baina hadzal tariq wa ma bainal Madinah, atau mungkin kabilah-kabilah yang ada antara Madinah dengan jalur tersebut. Ya. Waqad aqada sallallahu alaihi wasallam muahadah ma'a Juhainah qabla al-akhadh fi an-nashat al-askari. Seperti sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian damai dengan kabilah Juhainah sebelum mengambil langkah-langkah gerakan-gerakan askari, yakni gerakan-gerakan militer, ya. Wa kanat masakinuhum ala 3 marahil minal Madinah. Padahal kampung Juhainah ini jaraknya sekitar 3 kali dari kota Madinah, ya. Kama aqad muahadat ukhra asna dawriyatihi al-askariyah wa sayati dzikruha. Nanti akan disebutkan, akan diceritakan di mana di dalam proses tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan membuat perjanjian damai dengan kampung-kampung atau kabilah-kabilah yang berada di sekitar jalan utama menuju Syam tersebut, atau yang berada di antara Madinah dengan jalur tersebut, ya. Ats-tsaniyah, langkah kedua yang Rasul ambil sallallahu alaihi wasallam, irsal al-bu'uts wahidah tilwal ukhra ila hadzal tariq. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada antara Madinah dengan jalur perdagangan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mengutus pasukan-pasukan, tapi pasukan sifatnya ini pengintai aja. Oke? Pasukan-pasukan kecil, pengintai kemana? Ke jalan utama tersebut untuk melihat kondisinya dan melihat pergerakan aktivitas yang terjadi di jalur perdagangan tersebut, ya. Karena tujuannya mereka mau mengincar nanti kafilah-kafilah dagang yang berangkat dari Quraisy menuju Syam, pasti melewati jalur tersebut, ya. Barulah berbicara tentang Ghazawat wa Saraya qabla al-Badar. Beberapa perang-perang kecil atau pasukan-pasukan yang Rasulullah SAW utus sebelum terjadinya
bentrokan perang Badr, ya. Litanfidh hataini ikhuttataini bada' bitaharrukat al-askariyah fi'lan ba'da nuzul al-idhn bil qital wa kanat ashbah bid-dawriyat al-istitla'iyah. Nah, untuk merealisasikan dua hal tadi, dua langkah tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan pergerakan-pergerakan askariyah, pergerakan-pergerakan tentara atau pergerakan-pergerakan kekuatan pasukan, ya, militer. Setelah turun izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat senjata dan berperang, ya. Wa kanat ashbah bid-dawriyat al-istitla'iyah. Pasukan-pasukan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam aktivasi pada saat itu lebih mirip pada operasi-operasi yang sifatnya patroli saja, ya. Patroli wa kana al-matlub minha kama asyarna. Tujuannya, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengutus patroli-patroli tersebut? Tujuannya adalah al-istiksyaf wa ta'arruf ala at-turuq al-muhitah bil Madinah wal masalik al-muaddiyah ila Makkah. Tujuannya adalah agar kita menguasai informasi-informasi dan aktivitas-aktivitas yang terjadi di jalan utama, ya, yang menuju ke Mekah atau menuju ke Madinah. Tujuannya itu. Kemudian juga diantara tujuannya untuk aqdul mu'ahadat ma'al qabail. Untuk menjadikan perjanjian-perjanjian damai tadi dengan kabilah-kabilah yang ada allati masakinuha ala hadhihi turuq. Yang dimana kampung-kampung mereka tempatnya itu di sekitar jalan utama tersebut. Kemudian juga diantara tujuannya isy'ar musyriki Yathrib wa yahudiha wa a'rabil badiyah ad-daribaini haulaha bi anna al-muslimina aqwiya wa annahum takhallasu min dha'fihim al-qadim. Tujuannya juga untuk menunjukkan kepada para musyrikin yang masih ada di Madinah, okay? Dan juga kepada para kaum Yahudi yang masih ada di Madinah. Dan juga atau mereka musyrikin atau Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Tujuannya untuk menampakkan kepada mereka bahwasanya para kaum muslimin itu udah memiliki kekuatan dan bahwasanya mereka tidak sebagaimana kondisi dulu yang mereka sangat lemah dan ditindas gitu. Tujuannya untuk show off kekuatan kepada musuh-musuh Islam, ya. Inzar Quraisy uqdati taishiha hatta tafiqa fi ghayyiha alladhi la yazal yatawaggal fi a'maqiha. Dan tujuannya juga tentunya untuk memberikan mulai peringatan kepada kaum Quraisy, ya, dari penyimpangan mereka, dari yakni kesyirikan dan kerusakan yang mereka pilih, ya, sehingga mereka tersadarkan dari kesesatannya tersebut, ya. Tujuannya itu wala'allaha tash'ur bitafaqum al-khatar ala iqtisadiha wa asbab ma'ayishiha fatanjah ila silm. Dan supaya kaum Quraisy ini mulai menyadari bahwasanya mereka menghadapi ancaman yang besar dari sisi ekonomi mereka yang akan mempengaruhi nanti sendi-sendi kehidupan ekonomi mereka di Quraisy, di Makkah, ya. Sehingga mereka akhirnya jadi lebih berpikir untuk memilih jalan berdamai dengan Rasulullah dan para kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Wa tabtani an iradat qitalil muslimina fi aqdarihim. Dan jadi mikir-mikir untuk memerangi para kaum muslimin di basis mereka yang sekarang, ya. Wa an-sad an sabilillah, dan jadi mereka mikir-mikir untuk menghalangi lagi jalan Allah Subhanahu wa taala wa an ta'dzib al-mustad'afin. Jadi mereka banyak mikir dan mempertimbangkan jangan sampai mereka mengazab lagi para kaum muslimin yang lemah, yang masih berada di Mekah, yang masih tinggal di Mekah, ya. Hatta yasiral muslimuna ahraran fi iblagh risalatillah fi rubu'il jazirah. Tujuannya menunjukkan kekuatan itu semua adalah agar para kaum muslimin semuanya menjadi merdeka dan bebas untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini, agama Allah Subhanahu wa taala di jazirah, ya. Wa fima yali ahwal hadhihi saraya bil ijaz. Kira-kira kisah-kisah tentang sariyah-sariyah, pasukan-pasukan yang Rasul kirim ini sallallahu alaihi wasallam
dapat kita ceritakan dengan singkat sebagaimana berikut. Kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Yang pertama, Sariyah Saiful Bahar. Pasukan Saiful Bahar. Ya. Di Ramadan tahun 1 Hijriah, Al-Muwafiq Maris sanah 623, sekitar 623 Maret 623 Masehi, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan dan menjadikan pemimpinnya yaitu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wa ba'athahu fi 30 rajulan. Rasul mengutus Hamzah untuk membawa 30 orang pasukan dari golongan Muhajirin. Yata'arraduna 'iran li Quraisy ja'at min asy-Syam. Tujuannya adalah mereka mau mengejar kafilah dagang milik kaum Quraisy yang kembali pulang dari Syam. Nah, tujuannya itu berarti balik dari Syam, udah pergi berarti ya. Ini mau kembali dari Syam menuju Makkah. Wa fiha Abu Jahal bin Hisham fi 300 rajul. Kafilah dagang Quraisy itu di dalamnya terdapat Abu Jahal membawa 300 orang pasukan. 300 orang dalam perjalanan berdagang, ya. Fabalaghu Saifal Bahar. Sehingga ketika pasukan yang diutus Rasul ini sampai ke daerah namanya Saiful Bahar. Saiful Bahar ini akhirnya jadi nama pasukan tersebut, pasukan Saiful Bahar, ya. Fabalaghu Saiful Bahar minan nahiyah al-Iz. Mereka sampai ke daerah Saiful Bahar dari sisi atau dari arah al-Iz. Faltaqaw wastafu lil qital. Akhirnya mereka bertemu dengan pasukan tersebut dan mereka telah bersiap untuk melakukan peperangan dengan pasukan yang dibawa, yakni dengan rombongan yang dibawa oleh Abu Jahal 300 orang tersebut, ya. Famasya Majdi ibn Amr al-Juhani. Nah, pada saat itu datanglah Majdi ibn Amr al-Juhani. Majdi ibn Amr al-Juhani ini wa kana halifan lil fariqain. Majdi bin Amr ini dia memiliki perjanjian damai kepada kedua belah kelompok pada saat itu. Dia memiliki perjanjian damai dengan Quraisy, dia juga memiliki perjanjian damai sebagaimana tadi kita ceritakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina haula wa haula hatta hajaz bainahum falam yaktatilu. Majdi bin Amr berhasil mereda bentrokan yang udah panas dan akan terjadi ini sehingga akhirnya berhasil ngademin kedua belah pihak sehingga akhirnya peperangan enggak terjadi pada saat itu. Ya. Wa kana liwa Hamzah awal liwa aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, panji yang dibawa Hamzah ini adalah panji pertama yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abyad, panji tersebut berwarna putih. Wa hamalahu Abu Marthad Kannaz ibnu Husain al-Ghanawi. Dibawa pada saat itu dibawa panji tersebut oleh Marthad Kannaz ibnu Husain al-Anawi, Abu Marthad Kannaz ibnu Husain al-Ghanawi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Hasil udah ketemu, udah siap mau perang, cuman di akhirnya didamaikan dan gak jadi mereka berperang. Ya. Kemudian Sariyah atau pasukan yang kedua yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Sariyah Rabigh. Ya. Fi Syawal sanah wahidah min al-Hijrah, al-muwafiq April sanah 623. Setelah Ramadannya, bulan depannya berarti Syawal tuh, ya kan? 623 Hijriah. Ba'atsalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib fi 60 rajulan minal muhajirin. Kali ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhu membawa 60 pasukan. Pasukan tersebut dari golongan Muhajirin, ya. Nah, kita lihat di sini pasukannya Muhajirin mulu banyaknya. Kenapa? Karena memang yang masih memiliki keinginan untuk merampas kafilah-kafilah dagang Quraisy, kaum Muhajirin yang akhirnya harta mereka habis diambil sama Quraisy ketika mereka mesti menyelamatkan jiwa dan agama mereka ini meninggalkan Makkah, begitu, ya. Dan banyaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
Dan pada saat itu Rasulullah SAW masih nggak enak menuntut golongan Ansor, untuk melakukan sebuah aktivitas yang akhirnya terpertaruhkan jiwa mereka di situ perang, gitu. Masih belum sejauh itu Rasulullah SAW. Nanti di Badar ada ceritanya, ya. Nah, jadi masih Rasul utus muhajirin lagi. Berangkatlah 60 orang, dibawa Ubaidah ibnul Harith. Falaqiya Abu Sufyan wa huwa fi 200 ala batan rabigh wa qad tarama al-fariqan bin nabl wa lam yaqa qital. Pada saat itu 60 orang yang diutus Rasul ini telah berhadapan dengan rombongan yang berangkat dari Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan yang berjumlah 200 orang pada saat itu, rombongan Quraisy ini. Bahkan mereka udah sempat lempar-lemparan tombak, ya, ya. Tapi tidak terjadi pada saat itu peperangan. Wa fi hadhihi sariyah indamma rajulan min jaish Makkah ilal muslimin. Nah, di perang Rabigh ini ada 2 orang dari pasukan kaum musyrikin Quraisy, okay? 2 orang tersebut akhirnya bergabung dengan kaum muslimin. Emang sengaja mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan pasukan kaum muslimin untuk bergabung dengan kaum muslimin. 2 orang tersebut adalah Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr gabungnya ke Madinah begitu. Pura-pura ikutan perang sama kaum Quraisy. Dia udah masuk Islam sejak di Makkah, ya. Miqdad bin Amr sama Utbah ibnu Ghazwan al-Mazini. Wa kana muslimaini, mereka memang 2 orang muslim. Kharaja ma'al kufar, mereka sengaja berangkat bersama orang-orang kafir, yakni dengan kaum musyrikin Makkah. Liyakuna dzalika wasilatan lil wusul ilal muslimin. Tujuannya adalah agar menjadi wasilah bagi mereka untuk sampai kepada para pasukan kaum muslimin. Wa kana liwa Ubaidah abyad. Pada saat itu juga panji yang dibawa oleh Ubaidah ibn al-Harith berwarna putih. Wa hamiluhu Mistah ibn Utsatsah ibn al-Muttalib. Yang membawanya Mistah ibnu Utsatsah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sempat terjadi bentrokan dan lempar-lemparan, tapi nggak sempat terjadi, akhirnya perang nggak terjadi. Tapi pada saat itu bergabunglah 2 orang dari Makkah bersama barisan kaum muslimin. Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu yang ma'ruf, ya. Kemudian Sariyah Al-Kharrar. Pasukan berikutnya di bulan Zulqa'dah. Masih di tahun yang sama, 623 Masehi, 1 Hijriah, ya. Jadi ini masih tahun-tahun pertama pasca Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya. Jadi hitungannya gitu tuh. Pokoknya 1 Hijriah tuh 623 Masehi. 1 Hijriah adalah 623 Masehi. Berarti beda Hijriah sama Masehi 623 tahun, sekitar itu, ya. Masehi dihitung dengan Isa alaihissalam diangkatnya, Hijriah dihitung dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya 6 abad 23 tahun, 623 tahun. Ngitungnya kira-kira begitu, ya. Ba'atsalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi 20 rajulan yata'arradun 'iyaran li Quraisy. Nah, di Zulqa'dah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membawa 20 orang untuk mengejar rombongan dagang kaum Quraisy, ya. Wa ahid ilaihi alla yujawiz al-Kharrar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, awas jangan sampai mereka melewati Kharrar, ya. Ini jangan sampai kafilah dagang ini kelewatan gitu, nggak kekejar sama kita, udah ketinggalan kita gitu. Jangan sampai mereka melewati daerah Kharrar. Fa kharaju masyah yakmununa bin nahar wa yasilun bil lail. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, seolah-olah mereka nih siap mulu untuk menghadapi perlawanan dari kaum muslimin yang datang. Mereka pada kali ini mereka mau diam-diam gitu, mau melakukan penyergapan kepada Iyar Quraisy, kepada rombongan dagang Quraisy. Akhirnya pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat berjalan kaki, yakmunun bin nahar, siang-siang mereka
jalannya sambil ngumpet-ngumpet, mindik-mindik. Nah, kalau malam baru jalan normal. Terus mengejar mengejar Iyar Quraisyin, mengejar rombongan dagang yang dari Quraisyin. Hatta balaghu al-Kharrar sabihata khams. Fawajadu al-'ir qad marrat bil ams. Sehingga ketika mereka sampai daerah Kharrar, tujuannya untuk menjegat kafilah dagang Quraisy di situ, ternyata mereka temukan kafilah dagang udah lewat sini kemarin. Tuh, berarti kelewatan udah. Ya, kagak dapat jadi. Ya. Kana liwa Sa'ad radhiyallahu anhu abyadu hamalahu al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Sama panji yang dibawa Miqdad ini radhiyallahu anhu berwarna putih dan dibawa pada saat itu panji itu oleh Miqdad bin Amr yang baru bulan kemarinannya bergabung bersama kaum muslimin di Madinah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Ghazwah Al-Abwa au Waddan. Nah, perang berikutnya, perang Abwa dan Waddan. Di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Nah, tuh, udah tahun haram, udah tahun berikutnya nih, tahun depannya, ya. Al-Muwafiq Agustus sanah 623 Masehi. Kira-kira di bulan Agustus tahun 623 Masehi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berangkat. Ya. Membawa 70 para kaum muslimin dari golongan muhajirin. Khassah yata'arrad iyaran li Quraisy. Masih tujuannya untuk mengejar dan menyergap kafilah dagang Quraisy. Hatta balagha Waddan, sehingga sampai ke daerah yang bernama Waddan, falam yalqa qaida. Namun kemudian mereka tidak menemukan kafilah dagang Quraisy tersebut. Ya, qaida yakni mereka kegocek. Ya. Wastakhla fiha 'ala al-Madinah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Pada saat Rasul keluar tersebut sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu untuk lead kota Madinah karena Rasul pergi keluar Madinah, ya. Sa'ad bin Ubadah adalah di antara pembesar-pembesar kaum muslimin Ansar, ya, radhiyallahu anhu. Wa fi hadhihi al-ghazwah aqad mu'ahada half ma'a Amr ibn Makhshi al-Damri. Nah, di dalam perjalanan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tur yang itu, dalam tur Abwa dan Waddan ini, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat bertemu dengan satu kabilah dan kemudian membuat perjanjian damai dengan kabilah tersebut, ya. Yang dipimpin oleh Amr bin Makhshi al-Damri, wa kana sayyid Bani Damrah. Tuh. Dia berdamai dengan melakukan perjanjian perdamaian dengan Bani Damrah, ya, yang dipimpin oleh Amr bin Makhshi al-Damri. Wa hadza nassul mu'ahadah. Kira-kira isi teks perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Damrah nih yang dipimpin oleh Amr Makhshi ini radhiyallahu anhu demikian. Hadza kitab min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bani Damrah. Ini tulisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kepada Bani Damrah. Fa innahum aminuna ala amwalihim wa anfusihim. Sesungguhnya mereka aman, terjaga harta dan jiwa mereka. Wa inna lahumun nasr ala man ramahum illa an yuharibu dinallah. Sesungguhnya mereka mendapatkan hak pertolongan dari kaum muslimin menghadapi kaum manapun yang memerangi mereka. Tuh, kaum muslimin juga akan membantu mereka kalau mereka diperangi. Ya, kecuali apabila mereka memerangi agama Allah. Tuh, yakni ketika Bani Damrah tersebut memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala, memerangi Islam dan kaum muslimin, maka batal. Gitu. Ma balla bahrun sufa. Bani Damrah akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari kaum muslimin selama air laut masih membasahi yakni karang-karang yang ada di sekitar di pinggir-pinggir pantai. Selama air laut masih membasahi daerah pinggiran-pinggiran pantai, mereka akan terus mendapatkan penjagaan dan bantuan dari para kaum muslimin. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza da'ahum la nasarahu ajabu. Ya.
Dan bahwasanya Nabi SAW apabila menyeru Bani Dhamrah untuk membantu mereka, membantu kaum muslimin, mereka pun akan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian kira-kira isi perjanjian antara yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Amr bin Makhshi ad-Damri yang pada saat itu belum, wallahu alam, akhirnya masuk Islam atau tidak, afwan ya, masuk Islam atau tidak, tapi mereka membuat perjanjian damai ya dengan kaum muslimin. Hadhihi awal ghazwah ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan inilah perang pertama yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun tidak terjadi perang, tapi berangkat sudah dari Madinah memang dengan persiapan perang ya. Wa kanat ghaibatuhu 15 lailah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kepergian atau tur Rasul pada saat itu sekitar 15 malam ya. Wa kana liwa abyad hamiluhu Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu panji yang dibawa Rasul juga sallallahu alaihi wasallam putih ya, yang dibawa oleh Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Ya. Jadi dapat kita tangkap masih demikian aja, nggak diceritakan dengan detail bagaimana kisahnya, bagaimana terjadinya, bagaimana nggak jadi perangnya dan lain-lain, nggak semua diceritakan oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullah, karena emang tujuannya bukan itu ya, tujuannya bukan itu, hanya lebih menjabarkan dengan singkat saja dengan global gerakan-gerakan militer atau gerakan-gerakan tentara kaum muslimin yang terjadi sebelum perang Badr ya. Kemudian Ghazwah Buat, perang Buat fi syahr Rabi'ul Awal, di bulan Rabi'ul Awal tahun 2 Hijriah, sekitar pas September tahun 623 Masehi. Kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mi'atain min ashabi. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat lagi membawa 200 orang sahabatnya radhiyallahu anhum, ya'tarid i'ran li Quraisy fiha Umayyah ibn Khalaf, masih mengejar kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi wa mi'ah rajul min Quraisy. Umayyah ibn Khalaf pada saat itu membawa 100 orang dari Quraisy, wa alfan wa khamsumiyah ba'ir, tapi membawa 2.500 ba'ir, yakni hewan-hewan yang membawa harta benda untuk tijarah, untuk bisnis, gitu ya. Fabalagha Buwatan, sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke daerah Buwat min nahiyah Radwa wa lam yalqa qaida. Tapi akhirnya di situ Rasul pun sallallahu alaihi wasallam enggak menemui kafilah dagang Quraisy tersebut. Ya. Wastakhlaf fi hadhihi al-ghazwah 'ala al-Madinah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, di keberangkatan ghazwah Buat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk di Madinah Sa'ad bin Mu'adz untuk lead Madinah, untuk pimpin kota Madinah radhiyallahu anhu. Wal liwa kan abyad, panji Rasul sallallahu alaihi wasallam berwarna putih, hamiluhu, yang membawa pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Selanjutnya Ghazwah Safawan. Ya. Nah, Ghazwah Safawan ini yang dibilang Badr 1. Badr yang kita kenal nih, Badr besar, Badr kubro, itu dibilang Badr 2. Oke? Nah, Safawan ini Badr 1, dibilang Badr 1. Yang dibilang Badr 1 yang di dalam sirah juga dinamai Badr 1. Kita baca. Di bulan Rabi'ul Awal, masih di bulan yang sama tuh, kayak utusan Buat sebelumnya, ya. Tahun 2 Hijriah. Pas kira-kira September tahun 623 Masehi, ya. Aghara Qurz ibnu Jabir al-Fihri fi quwat khafifah min al-musyrikin ala mara'i al-Madinah wa nahaba ba'd al-mawashi. Ada seseorang yang songong namanya Qurz ibnu Jabir al-Fihri. Dia membawa pasukan kecil dan berani menyerang hewan-hewan milik para kaum muslimin Madinah di tempat menggembala mereka, diserang. Oke? Dan kemudian membawa dan merampok hewan-hewan ternak tersebut milik para kaum muslimin Madinah, ya.
Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 70 rajulan min ashabihi limutaradati. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat membawa 70 orang untuk mengejar dia nih, mengejar Kurz ibnu Jabir al-Fihri ini. Hatta balagha wadiyan yuqalu lahu Safwan min nahiyah Badr. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah lembah yang bernama Safwan bin Nahiyah min nahiyah Badr. Lembah yang bernama Safawan dari sisi Badr, yakni daerah Badr. Walakinnahu lam yudrik, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak kedapatan si Kurz ini yang dikejar, ya. Kurz wa ashabi. Jadi ini geng rampung, geng rampung pada saat itu. Enggak kedapatan lah, enggak kekejar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraja' min dun harb. Pada saat itu Rasul pulang tanpa terjadi peperangan. Hadhil ghazwah tusamma bi ghazwah Badr al-ula. Nah, perang yang inilah yang dibilang perang Badr 1. Perang Badr 1. Wastakhlaf fi hadhil ghazwah 'ala al-Madinah Zaid bin Harithah. Nah, pada saat Rasul keluar meninggalkan Madinah, Rasul menunjuk Zaid bin Harithah untuk lead kota Madinah, ya. Wa kana liwa abyad seperti biasa. Nah, kenapa dibilang perang Badr 1? Karena udah mulai memasuki para pasukan kaum muslimin mulai memasuki, Rasul bersama para kaum muslim ini udah memasuki daerah Badr, yang dibilang, nah ini dia perang Badr 1 gitu. Ya. Tapi dalam rangkanya pada saat itu masuk Badr ini bukan dalam rangka ngejar kafilah dagang Quraisy seperti yang sebelumnya, tapi dalam rangka ngejar rampok ini yang berani ngerampok hewan-hewan ternak yang sedang digembalakan milik para kaum muslimin Madinah, ya. Ghazwah Dzil Ushairah atau Ushairah. Nah, ini Ghazwah Dzil Ushairah ini yang akhirnya dibilang Muqaddimah Badr. Muqaddimah Badr. Ya. Ceritanya di Dzil Ushairah ini ngejar kaum musyrikin yang berangkat dari Mekah mau ke Syam. Enggak kedapetan, kelewatan. Nah, Badr nanti terjadi ketika mereka pulang dari sana. Tuh. Ini Ushairah kan. Nah, kita baca dulu. Fi Jamadil Ula, di Jamadil Ula wa Jamadil Akhirah, sampai masuk ke Jamadil Akhir tahun 2 Hijriah. Kira-kira bertepatan dengan November-Desember tahun 623 Masehi. Kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 50 wa 100. Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat membawa 150 orang pasukan. Yuqal fi 200. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasul membawa 200 orang. Tadinya ada yang bilang 100, ada yang bilang pego, ada yang bilang nope. Dari golongan muhajirin. Walam yakrah ahadan 'alal khuruj. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak memaksa seorang pun untuk ayo ikut perang. Enggak ada peraturan yang memaksa dan mewajibkan kaum muslimin untuk ikut. Enggak, pada saat itu belum. Ya. Wa kharaju 'ala 30 ba'iran yata'aqabuna. Pada saat itu kaum muslimin keluar membawa 30 kendaraan dan mereka ganti-gantian menaiki kendaraan tersebut. Ya. Ya'taridun iran li Quraisy, tujuannya untuk menyergap kafilah dagang kaum Quraisy. Zahibah ila Syam, yang berangkat dari Mekah menuju Syam. Wa qad ja'al khabar bi fusuliha min Makkah fiha amwalun li Quraisy fabalagha Dzal Ushairah. Tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kabar bahwasanya mereka telah bergerak dari Mekah menuju Syam. Ya, yang dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu, ya. Dan mereka membawa harta-harta kaum Quraisy. Fawajadal ir qad fatathu bi ayyam. Tapi sampai daerah Dzil Ushairah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menemukan kafilah dagang Quraisy tersebut udah lewat sini beberapa hari lalu. Tuh, kelewatan lagi, enggak kedapetan, ya. Enggak kedapetan. Wa hadhihi hiyal 'ir atau 'ir allati kharaja fi talabiha hina raja'at min asy-Syam fasarat sababan li ghazwah Badr al-Kubra. Nah, kafilah dagang yang inilah nanti
yang dikejar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jadi perang Badr Kubro yang dikenang sejarah sampai sekarang. Ya, jadi 300. Tuh, nih ceritanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya telah mengatur waktu pergi nggak dapat, waktu pulang banyakkan mana kira-kira harta sama waktu pergi? Pulang dagang apa pergi dagang? Allah udah atur dengan segala takdir dan dengan segala hikmah. Ya. Wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam fi awakhir Jamadil Ula. Rasul pada saat itu sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah nih di akhir-akhir bulan Jamadil Ula, wa ruju'uhu dan kembali ke Madinah di awal-awal bulan Jamadil Akhirah. Ala ma qalahu Ibnu Ishaq. Demikian riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Wa la'alla hadha huwa sabab ikhtilaf ahli siyar fi ta'yin syahr hadhihi al-ghazwah. Ya, mungkin ini yang menjadi sebab mengapa para ahli sejarah berbeda pendapat tentang menentukan kapan perang ini terjadi. Sebagian bilang Jamadil Ula, sebagian bilang Jamadil Akhir. Akhirnya di riwayat Ibnu Ishaq menyatukan kedua pendapat tersebut, bilang perginya Jamadil Ula, pulangnya udah Jamadil Akhir, begitu katanya. Ya, lihat, cari agama lain yang neliti tanggal sejarah perang Nabi sampai kayak kita. Cari agama lain. Sampai tanggal terjadinya perang diteliti sama kita. Cari agama lain yang ngejaga sejarahnya, maklumatnya, pengetahuan agamanya kaya sebagaimana kaum muslimin dari zaman ke zaman menjaga sejarah kita. Cari agama lain. Sebenarnya kelengkapan ini pada agama Islam sendiri itu udah bentuk kebenaran agama itu. Udah ciri bagi mereka yang berakal bahwa ini agama yang beda dari yang lain. Ini agama hak. Kenapa? Karena yang bikin bukan orang. Datang dari Rabb. Ya. Fi hadhihi al-ghazwah aqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muahadah adam i'tida ma'a Bani Mudlij. Nah, di dalam keberangkatan yang ini nih, oke, Dzul Usyairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat membuat perjanjian damai dan tidak saling menyerang dengan Bani Mudlij dan para kabilah-kabilah yang bersekutu dengan mereka min Bani Damrah, dari kelompok Bani Damrah. Wastakhlaf 'alal Madinah, Rasul di dalam keberangkatan yang ini memilih di Madinah untuk memimpin Madinah Abu Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Ya, Rasul menunjuk Abu Salamah radhiyallahu anhu untuk lead kota Madinah selama kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana liwa abyad. Pada saat itu seperti biasa panji Rasul berwarna putih, wa hamiluhu, dan dibawa panjinya oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kita cukupkan sekian, kemudian kita dengarkan adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.